sehingga kita dalam 3 tahun masa jabatan akan bisa menciptakan kesejahteraan, membebaskan kemiskinan di Aceh yang kita cintai ini. Langkah konkret kami adalah membangun tata kelola pemerintahan dengan e-government, yaitu ada e-planning, e-budgeting, dan semua sistem untuk melahirkan pemerintahan yang bersih. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pegang dan pekaya kampung, dan kemudian ada ekonomi yang berbasis agroindustri dan maritim dan jasa. Sehingga kami bagi wilayah pembangunan ini menjadi 3 zona. Pada zona belakang daerah produksi, mulai Aceh Selatan sampai Aceh Tenggara dengan produksi-produksi unggulannya. Kemudian ada daerah tengah, jasa dan industri kecil, industri rumah tangga, industri kerajinan, dan daerah maritim yaitu pantai untuk mensejahterakan nelayan kita. Kemudian ada infrastruktur ekonomi secara menyeluruh untuk menjamin bagaimana ketersediaan untuk aspek-aspek infrastruktur dasar, lampu, air listrik, listrik dan air minum dan secara menyeluruh. Kemudian ada pendidikan yang berbasis karakter, kemudian juga jaminan kesehatan, kemudian penerapan syariat, pembangunan lingkungan, pembangunan wanita yang sangat penting, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nanti kami akan serahkan kartu-kartu jaminan. Untuk ini kita bebaskan pupuk petani seperti ini kami berikan kepada petani. Ini petani miskin semua kita bebaskan pupuk. Dan juga ada asuransi pertanian mereka. Kemudian ada kartu sehat yang akan saya gelunturkan segera. Pada hari-hari pertama pemerintahan kami laksanakan ini. Kemudian ada kartu yang kita katakan kartu sejahtera. Dan inilah yang menjadi harapan masa depan Aceh. Bagaimana Aceh akan menjadi sejahtera dan jaya. Baik, masih ada 20 mungkin ingin ditambahkan. Dan sudah barang tentu semuanya diperkuat di dalam basis syariat Islam. Oleh karena kita bangun Aceh ini di dalam fondasi akhlakul karimah. Sehingga kemudian kita akan melihat bagaimana anak-anak kita masa depan akan melahirkan generasi Qurani yang bisa kemudian mengayomi seluruhnya menjadi panutan untuk daerah yang kita cintai ini. Oke. Baik, waktu habis. Kita akan beralih ke pasangan nomor urut 2, Zakaria Saman, Teuku Alaidin Syah. Waktu Anda 2 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh memaju dan rakyat bersejahtera untuk semua. Dengan 5 misi yaitu, misi pertama adalah membangun masyarakat dan lokalitas dan berdaya saing melalui pendidikan yang unggul dan terjangkau serta merata seluruh lapisan masyarakat. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki spiritual, moral, etika berpendidikan, memiliki daya saing, memelihara kerukunan antar beragama, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa dengan memperhatikan kearifan lokal, serta memperkuat sistem manajemen kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh. Misi kedua adalah membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi Aceh yang semakin maju, berdaya saing, hingga menyerap tenaga kerja yang banyak untuk seperti industri manufaktur, pertanian, kelautan, perdagangan, sebagainya, jasa, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Mengurangi kesenjangan disparitas sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat kelompok di kabupaten kota yang masih lemah dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, khususnya kepada keluarga miskin di Aceh untuk dapat akses beras miskin sampai bisa mandiri. Misi ketiga adalah meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tata kelola perluasan, partisipasi publik dan penegakan hukum yang bermutu dan akuntabel, handal bebas KKN, korupsi dan nepotisme yang baik dan pemerintahan yang bersih, melestarikan perdamaian secara sungguh-sungguh berkelanjutan, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai NKRI, mendorong mencari solusi terbaik menyelesaikan masalah konflik yang lalu sesuai dengan Undang-Undang PA dan turunannya. Misi keempat adalah mewujudkan Aceh yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan serta ramah lingkungan bencana. Misi kelima adalah mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan serta mencegah bencana sosial lainnya. Adapun 6 program unggulan adalah membebaskan biaya operasional pendidikan di semua tingkatan, sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM dan pertanian, penataan pemerintahan yang good governance, mewujudkan Aceh yang nyaman dan infrastruktur, mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Baik, terima kasih, sayang waktunya habis. Dan selanjutnya pasangan calon nomor 3 untuk pemaparan visi. Kami persilakan Pak Abdullah Putih dan Sayyid Mustafa. 2 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Saudara moderator, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah. Visi misi kami pada kesempatan malam hari ini singkat saja. Bahwa kami telah merekam bahwa Aceh hari ini ibarat satu keluarga yang sedang sakit parah. Sakitnya itu dibuktikan dengan data statistik bahwa Aceh berada pada urutan kedua termiskin di Sumatera. Oleh karena itu, misi kami adalah melawan kemiskinan. Melawan kemiskinan, melawan kemiskinan. Nah, cara untuk itu adalah yang pertama kami lakukan dengan apa yang disebut revolusi pertanian. Kenapa harus revolusi? Karena yang pertama, kita menggerakkan pertanian karena masyarakat kita 60% itu di sektor pertanian. 60% wilayah Aceh ini pertanian. Kalau kita mensejahterakan Aceh, harus sejahterakan masyarakat tani. Dan masyarakat tani bisa disejahterakan, bahkan bisa diperkaya apabila mereka bisa bertanam padi 2 kali setahun, dan yang 2 kali setahun juga dengan bibit unggul. Dari 4 ton per hektar bisa menjadi 16 ton. Orang tani akan menjadi kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa pemuda-pemuda kita hari ini mencari pekerjaan. Dimanapun dia nggak dapat pekerjaan. Di PNS tidak bisa. Honorer juga tidak dapat. Oleh karena itu harus diciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kami dalam visi saya dengan Pak Said Mustafa bahwa semua lahan tidur hari ini di Aceh yang cukup banyak harus diberdayakan. Setiap jengkal tanah Aceh harus produktif. Karena itu kita bikin perkebunan-perkebunan yang unggulan-unggulan dan hasilnya jangan dijual mentah begitu, tapi dibuat agroindustri. Kenapa harus industri? Kita membuat pabrik, dengan pabrik terciptakan lapangan kerja. Terjawablah 2 hal, kemiskinan bisa dipulihkan menjadi kesejahteraan, terjawablah yang kedua, pengangguran menjadi mendapat pekerjaan. Dan yang ketiga adalah, kita hari ini adalah orang-orang yang miskin. Miskin harta, miskin relasi, miskin motivasi. Karena itu kita gerakkan pemuda kita untuk betul-betul bisa ke depan menjadi pemuda-pemuda menjadi harapan bangsa. Nah karena itu hadirin sekalian, tidak ada jalan keluar lain kecuali hari ini kita melawan kemiskinan. Program kami adalah melawan kemiskinan dengan tuntas, dengan mengambil para masyarakat. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3. Kita akan beralih ke pasangan selanjutnya, yakni pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah dan Nazaruddin. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Visi kami nomor 4 adalah berkhidmat membangun Aceh berperadaban yang unggul, inovatif dan tanpa korupsi. Visi pembangunan yang mulia tersebut akan kami capai dengan segenap usaha untuk nomor 1, meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dan perdamaian Aceh. 3, mengembangkan pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan. 4, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik dan ekonomi. Komitmen saya adalah untuk melanjutkan moratorium tambang, sawit dan menentang penebangan hutan, bukan hanya untuk menyelamatkan lingkungan, tapi untuk warisan generasi Aceh di masa depan. Perhatian kami yang khusus adalah pada pengembangan peradaban Islam, pendidikan dayah dan perempuan lewat berbagai kebijakan adalah ikhtiar dan harapan mulia untuk generasi Aceh masa depan yang hebat dan bermartabat. Selama kepimpinan kami, bukan hanya untuk pembangunan fisik yang berhasil kami bangun, tapi kami juga mengutamakan pembangunan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam. Yang paling penting adalah perdamaian Aceh telah berhasil kita capai dan kita jaga dan kita rawat bersama, dan akan terus kita jaga perdamaian ini sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya, Zaini Abdullah dan Nazaruddin, bukan hanya bekerja untuk Aceh pada hari ini, tapi kami juga berfikir untuk bekerja dan berjuang untuk masa depan Aceh, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor 5, Muzakir Manaf dan TA Khalid. Waktunya 2 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati para hadirin dan seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dimanapun berada. Visi kami, izinkan kami di tengah keterbatasan waktu untuk menyampaikan visi dan misi kami, yang juga cita-cita besar kita bersama, yaitu Aceh yang sejahtera, berdaulat dan bermartabat berdasarkan MOU Helsinki dan Undang-Undang PA dalam bingkai NKRI. InsyaAllah akan kita wujudkan dalam 11 misi yang kami ringkas menjadi 5 prioritas utama kerja pemerintah Aceh ke depan yang kami sebut dengan program 5K. 1. Keimanan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kewenangan besar dalam mengelola self-government, kemandirian self-government. Yang ketiga, kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, kapasitas SDM yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian. Yang kelima, kelola pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat. Semua cita-cita ini akan dapat terwujud dengan dukungan segenap masyarakat Aceh, baik di kampung maupun yang di kota. Seraya memohon dan berharap ridha Allah SWT Aceh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 24 detik, ingin dilanjutkan mungkin pasangannya. Alhamdulillah, terima kasih para hadirin pemirsa sekalian. Dengan singkat waktu kita telah menyampaikan, tapi alhamdulillah dengan dukungan parlemen yang begitu kuat, kita telah didukung 60% kursi parlemen. InsyaAllah cita-cita visi misi kami akan dapat kami laksanakan dengan baik, InsyaAllah demi bangsa Aceh. Amin. Baik. Terima kasih pasangan nomor urut 5. Kita akan ke pasangan nomor urut 6 sekarang. Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Mohon untuk tidak memberikan tepuk tangan di saat akan berbicara atau saat sedang berbicara. Kita akan mulai 2 menit 30 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang terhormat, rakyat Aceh dimanapun berada yang kami muliakan. Sesungguhnya visi dan misi yang akan kami sampaikan ini kami yakini akan menjadi visi misi pemerintahan Aceh 2017-2022, tentu dengan dukungan semua rakyat Aceh dan yang pasti insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi kami artikulasikan sebagai terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih dan melayani. Cita-cita mulia ini akan diwujudkan dalam 9 misi yang insya Allah, alhamdulillah sudah kami update, sudah kami perbaharui sesuai dengan apa yang berkembang di lapangan dan memperhatikan semua pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Klaster dari pengembangan visi kami dalam bentuk misi, yang pertama adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan. Kita akan melakukan reformasi birokrasi dan revitalisasi fungsi perencanaan daerah. Nanti kami akan mengenalkan apa yang kita sebut sebagai base of field. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Yang ketiga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mulai dengan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, penyediaan infrastruktur strategis, dan memberi akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi,
industri jasa kreatif yang tidak hanya berdampak kepada perluasan lapangan kerja, namun juga memberi stimulan terhadap tumbuhnya entrepreneur baru melalui perluasan akses permodalan. Keempat, klaster yang terakhir, dalam konteks penguatan integritas masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pendidikan berkarakter dan penerapan syariat Islam yang mencerminkan kearifan budaya Aceh secara utuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Yang terakhir, semua kita lakukan berdasarkan kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan memenuhi kaedah pembangunan Kita berikan tepuk tangan untuk semua pasangan calon yang sudah menyampaikan visi misinya. Dan nanti di sesi berikutnya kami akan menghadirkan penajaman dari visi. Berdasarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan calon, kami sebagai pembawa acara akan membacakan nantinya pertanyaan dari para panelis. Ada 3 panelis yang harus kami perkenalkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Saifuddin Ban Tasyam, SHMA, selamat malam. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Mawardi Ismail, SHM Hum, selamat malam. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Nasir Aziz, SE MBA, selamat malam. Kami akan mengundang salah satu perwakilan dari panelis untuk maju ke depan untuk membuktikan kepada kita semua dan juga kepada pemirsa dan juga hadirin bahwa pertanyaan dari para panelis kami dapatkan baru saja dan tidak akan ada yang tahu sebelum kami membukanya pada saat ini. Kami persilakan salah satu untuk mewakili dari tim panelis. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik. Ada 6 amplop di sini, Zakia dan juga hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa masih tersegel. Ini artinya tidak ada yang tahu pertanyaan apa pada malam hari ini. Baik, dan juga untuk waktu menjawab ini kepada para pasangan calon adalah sebanyak 1 menit 30 detik. Dan kami informasikan juga untuk Anda pemirsa dan hadirin bahwa urutan menjawab ini adalah hasil undian yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember kemarin dihadiri oleh dari Komisi Independen Pemilihan Aceh dan juga dari pasangan calon, dari perwakilan pasangan calon. Artinya ini sudah disepakati bersama. Dan yang mendapatkan urutan pertama adalah pasangan calon nomor urut 2. Baik, kita akan buka amplopnya bersama-sama di sini untuk mengetahui pertanyaannya. Pasangan calon nomor urut 2. Iya. Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah. Salah satu program prioritas Bapak adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Faktor keamanan tidak Bapak singgung yang faktanya juga sangat menentukan. Pertanyaannya kemudian, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik, kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang mula kita harus berbaik sama kabupaten. Yang kedua kita harus baik dengan pusat. Pemerintah pusat. Itu baru boleh kita membuat keamanan yang betul dan infrastruktur yang betul. Tetapi kalau bagi saya, pribadi saya dan kami ini, hanya pertama bantuan berupa reskin. Fakir miskin dulu. Bantuan anak yatim, biaya sesuai dan rumah tangga. Itu diutamakan karena di kampung-kampung tak ada rumah. Jadi masalah itu apa dia keamanan. Kalau perut ini sudah kenyang, orang tak berontak lagi. Begitulah saya pikir. Begitulah. Masih ada waktu. Ya, jangka pendeknya seperti itu, raskin, bantuan anak yatim, beasiswa dari rumah duafa. Jangka panjangnya pembangunan infrastruktur publik sarana prasarana, jalan, irigasi, pertanian, perkebunan, lahan, air benih, peternakan, sistem klaster perwilayahan, pantai, nelayan, kemudian pendidikan, kesehatan dengan nilai tambah diolah sendiri, tidak menjual barang mentah. Oleh karenanya sekali lagi bahwa kalau kita sehat tentunya keamanannya akan bisa terjamin. Terima kasih, waktunya sudah berakhir. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Baik, dan selanjutnya untuk pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah dan Nasarudin. Pertanyaannya adalah, dalam pilar pertama program, Bapak menyebut akan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat.
Kondisi real saat ini tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Aceh masih sangat tinggi. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran tersebut? Waktu kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menambahkan komentar. Tingkat kemiskinan Aceh memang relatif 17%. Tetapi itu sudah menurun dari tahun 2011, asalnya adalah 19,5%. Yang kedua, pengangguran juga mengalami penurunan. Oleh karena itu kami sepakat dari pasangan nomor 4, manakala mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, beberapa hal akan dilakukan. Yang pertama adalah seperti yang sudah ditetapkan melalui instruksi gubernur, yaitu pemberian ASI eksklusif yang memberikan masa cuti kepada ibu hamil dan melahirkan yang sebelumnya adalah 3 bulan menjadi 6 bulan 20 hari. Yang kedua adalah membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul tidak mampu membangun rumah akibat kemiskinannya. Oleh karena itu pembangunan rumah bagi kaum duafa akan dilakukan selama 5 tahun ini sejumlah 25.000 unit rumah, masing-masing 5.000 per tahun. Yang kedua adalah kesehatan, meningkatkan seluruh fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta mempermudah regulasi yang berkaitan dengan JKRA, yang selama ini mungkin memerlukan penyesuaian dengan BPJS. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor 4. Kita sekarang akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Irwansyah. Bapak menyebutkan bahwa Aceh, SIAT, Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT, adalah salah satu program unggulan melalui pengembangan sistem informasi dan database Aceh untuk semua sektor pembangunan dan juga pelayanan. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh dalam mengembangkan sistem informasi Aceh Terpadu tersebut? Langkah konkret yang pertama yaitu dengan pendataan semua potensi Aceh dan juga pendataan semua problem-problem yang mungkin timbul di Aceh. Seperti angka kemiskinan, angka kesakitan atau mobilitas. Lalu kita buat dia dalam tabulasi dan bisa diakses secara online. Yang oleh demikian dapat digunakan data-datanya sebagai bahan atau dasar perencanaan ke depan. Dan kemudian hal ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui data itu tersedia, misalnya ada masyarakat yang menginginkan akses kepada pada layanan kesehatan, cukuplah dengan mengklik saja atau membawa kartu yang kita beri nama kartu SIAT ke pusat-pusat pelayanan. Kalau ada teman, silakan, Bapak. Ya, saya hanya menambahkan bahwa SIAT itu terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pemerintahan yang modern. Pemerintahan yang baik, perencanaan yang baik tanpa database yang baik tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu nanti perencanaan kami juga menganut evidence base, sebuah prinsip yang menuntut akan kebutuhan di lapangan. Baik, terima kasih. Kita akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim dan Maksalmina Ali. Salah satu program prioritas adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktunya kita mulai dari sekarang. Nah, dari memulai membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka di sana tidak ada jalan lain. Kalau ada pilihan kita antara ekonomi, hukum, dan sosial, sudah pasti hukum menjadi di depan. Oleh karena itu kami pikir, di dalam penerapan sistem keamanan di daerah kita, yang paling pokok kita perhatikan bagaimana partisipasi rakyat di dalam pembangunan ini, agar benar-benar tumbuh sebuah kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita membangun sebuah keutuhan negeri ini, NKRI ini yang paling penting kita jaga. Oleh karena hal itu menjadi pokok,
Maka kami sebutkan di dalam seluruh visi misi kami adalah pertama sekali perkuatkan dulu leadership di dalam pemerintahan ini. Kemudian bangun sebuah kepercayaan, trust kepada masyarakat. Ketika rakyat sejahtera dengan kartu-kartu yang kami bagi seperti tadi, kami bagi wilayah pembangunan yang begitu bagus. Semua investasi yang ada 15 triliun lebih ini benar-benar terfokus pada kebutuhan rakyat kita. Sehingga dengan terfokus pada kebutuhan rakyat yang seperti itu, maka yang kita dapatkan adalah sebuah bentuk kesejahteraan dan rakyat hidup di dalam bahagia dan sentosa. Maka aspek itulah yang menggiring kita pada sebuah bentuk keamanan yang sifatnya betul-betul komprehensif antara pusat, daerah, dan seluruh desa dan pelosok-pelosok desa akan menggapai kehidupan yang sosial dan bahagia. Baik, terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf dan juga T.A. Khalid. Salah satu prioritas dari program Bapak adalah bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas, dan saat ini realnya adalah kualitas pendidikan Aceh masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh agar kualitas pendidikan di Aceh ini meningkat di masa yang akan datang? Kita mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Provinsi Aceh lebih jauh ketinggalan dibandingkan provinsi lain. Maka pemikiran pertama adalah guru-guru harus berkualitas dan juga harus diberikan training yang sebanyak mungkin. Karena dengan training sebanyak mungkin, guru dapat menyampaikan pendidikan, mutu pendidikan kepada pelajar-pelajar yang lebih semaksimal mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah dengan dana yang cukup. Dengan dana yang cukup kita akan memprediksikan, akan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya untuk kita buat pendidikan yang lebih maju, yang terarah ke masa hadapan. Masih ada waktu 35 detik. Kita paham bahwa baik Undang-Undang Negara maupun UPA telah sepakat bahwa dana pendidikan sangat besar. Namun kita lihat fakta selama ini memang ada dana pendidikan yang tidak diperuntukkan pada kualitas guru. Kita paham bahwa kualitas anak didik sangat tergantung bagaimana kualitas guru. Maka ke depan kita telah bersepakat dengan Parnas Partai Pendukung, kita akan optimalisasi anggaran yang berfokus pada kualitas guru sehingga akan melahirkan output yang luar biasa, sehingga menjadi kecerdasan anak Aceh yang luar biasa. Terima kasih. Baik, peningkatan kualitas guru itu ya. Baik. Kita akan ke pasangan selanjutnya. Untuk pasangan terakhir yakni paslon nomor urut 3, Abdullah Puteh dan Syed Mustafa Usap Al-Idrus. Salah satu misi dari Panca Bakti Pembangunan Aceh yang Bapak kemukakan adalah pembangunan infrastruktur dan perkotaan. Namun dalam visi misi Bapak hal tersebut tidak dijelaskan. Padahal pembangunan infrastruktur dan perkotaan itu pilar yang sangat penting. Pertanyaannya, apa program-program konkret yang Bapak akan lakukan dalam pembangunan infrastruktur dan perkotaan tersebut? Terima kasih. Yang pertama, infrastruktur ini tentu kita tahu kalau kita membangun sebuah negara, sebuah negeri, infrastruktur merupakan satu faktor utama yang sangat menentukan. Sebagai contoh, kalau kita bikin jalan di tempat yang tidak ada apa-apa, setelah ada jalan, situ akan terbangun perkebunan baru dan pemukiman baru. Oleh karena itu, kita mencoba seluruh Aceh ada jalan pintas, baik di pantai, di sebelah barat maupun sebelah timur, maupun di tengah-tengah. Jadi jalan-jalan yang ada di seluruh provinsi kabupaten harus bisa diakses. Tidak ada satu daerah pun yang tidak bisa diakses. Hari ini kita lihat misalnya daerah-daerah pedalaman. Misalnya Aceh Tengah, Gaya Luas, Aceh Tenggara, Blangkeceren, agak susah diakses. Untuk mendapat garamnya susah. Jadi prioritas kita membangun infrastruktur adalah daerah-daerah pedalaman, sehingga daerah pedalaman menjadi terakses. Yang kedua, perkotaan. Kita tahu air minum merupakan satu kebutuhan. Hari ini di Aceh kita tahu tidak ada satupun PDAM yang betul-betul baik untuk orang Aceh. Oleh karena itu perkotaan yang akan kita bangun nanti, kita lakukan supaya air minum yang baik, yang sehat ada di seluruh Aceh. Yang kedua, tentang perkotaan ini. Kita tahu di Aceh ini tidak ada kota direncanakan, tapi semua kota jadian. Karena itu kota Banda Aceh akan kita mekarkan dalam arti kata, membuat satelit kota, sehingga tidak terjadi kemacetan-kemacetan. Kalau kemacetan kita buat dengan flyover, itu menjadi bottleneck. Oleh karena itu yang paling tepat adalah membuat satelit kota di tempat yang lain. Terima kasih.
Dan inilah akhir dari seksi ini, sesi pertanyaan penajaman visi misi dari para panelis. Nanti di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan seputar isu faktual terkait dengan Provinsi Aceh. Ini adalah 2 menit untuk menjawab. Dan kami akan sampaikan kembali bahwa urutan menjawab sudah berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 yang dihadiri oleh perwakilan pasangan calon dan juga Komisi Independen Pemilihan Aceh. Yang mendapat urutan pertama kali adalah pasangan nomor urut 1. Berikut adalah pertanyaannya, 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, isu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat di Aceh, terutama generasi muda, semakin mengkhawatirkan dan terus meningkat tiap tahun, baik dalam jumlah kasus maupun jumlah pengguna. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berbagai kajian menunjukkan bahwa Aceh adalah daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan banjir yang melanda setiap tahun dan kurang disentuh di dalam misi atau program kerja para paslon. Pertanyaannya adalah, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? Kita akan mulai, waktunya 2 menit dari sekarang. Kita ketahui bahwa penanggulangan narkoba di Aceh ini merupakan narkoba nomor 8 secara nasional. Maka oleh karenanya perlu sejak dari pendidikan baik umum dan agama yang terutama untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah, kemudian sampai ke tingkat SLA, sehingga masyarakat mengetahui dengan adanya pendalaman agama, mengetahui bahwa halal dan haram dan akan terjadi hal yang tidak inginkan dengan adanya narkoba. Masih ada waktu, silakan. Mungkin kami tambahkan bahwa memang persis seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Calon Wagub tadi, ini memang harus berlaku dari semua strata. Oleh karena semua elemen hari ini sangat intens sekali di dalam pemberantasan narkoba, apalagi di Aceh kita. Maka kerjasama lintas sektor ini penting sekali dalam narkoba dan semua benar-benar dirangsang untuk narkoba ini. Yang kedua tadi ada masalah yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah masalah bencana alam. Di dalam aspek bencana alam ini, yang paling penting bagaimana kemudian kesiapan kita ada early warning system. Dari awal-awal kepada masyarakat ini sudah mampu kita bangun sebuah pemahaman bagaimana kita berada di dalam wilayah-wilayah yang bencana ini. Sehingga kesiapan tim-tim bencana kita benar-benar kita fasilitasi. Saya akan fasilitasi dengan bagus sekali ini. Tim-tim ke bencana alam di seluruh daerah sampai ke desa-desa. Dan memberikan pemahaman yang terus-menerus kepada masyarakat kita, penyuluhan. Sehingga masyarakat merasa bersama kita di dalam menghadapi bencana itu bersama-sama. Jangan pernah kita tinggalkan masyarakat itu sendiri gitu, di dalam menghadapi bencana-bencana yang terus-menerus terjadi di daerah yang kita cintai ini. Dengan demikian, maka semua elemen, semua unsur akan mempunyai sebuah visi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan adalah pasangan calon nomor urut 5. Muzakir Manaf dan TA Khalid, dan saya mohon juga kepada semua peserta calon untuk mendengarkan karena ini pertanyaannya yang sama, semua akan menjawab pertanyaan yang sama. Pertama tentang narkoba, mungkin bisa dicatat, penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Aceh ini semakin mengkhawatirkan, terus meningkat setiap tahunnya, baik dalam jumlah kasus maupun juga jumlah pengguna. Pertanyaannya, apa program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Yang kedua, temanya adalah mengenai bencana alam atau penanggulangan bencana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Aceh ini merupakan daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan juga banjir yang melanda setiap tahunnya dan yang kurang disentuh di dalam misi atau program kerja dari pasangan calon. Pertanyaannya, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? Waktu 2 menit, kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama, masalah narkoba. Saya rasa di sini perlu kita waspadai semua dan perlu tanggung jawab kita semua aparat, tidak terkecuali. Karena Aceh adalah letak di geografi, kelautan, laut. Jadi di situ semua aparat, semua masyarakat harus kita awasi. Karena datangnya narkoba
mestinya dari laut. Kebanyakan dari laut, dari pelosok-pelosok, dari kuala-kuala. Oleh sebab itu, ini salah satu untuk kita cegah narkoba atau cegah masuknya narkoba. Kemudian kepada penyimpan, pengedar dan juga pembuat, ini harus diberikan sanksi yang paling berat. Saya sependapat dengan pendapat Presiden kita Bapak Jokowi dengan menindaklanjuti eksekusi sampai mati. Saya cukup setuju. Baik, sisa waktu silahkan kalau ingin ditambahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang kedua menyangkut Baik, dengan bencana gempa. Memang tak bisa dipungkiri, memang Aceh ini rawan gempa. Kita juga tak bisa pungkiri kehendak Allah itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya bisa, dan kita pemerintah juga bagaimana ke depan harus memberikan pemahaman dan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga rasa mencegah terhadap gempa sehingga mereka lebih siap dengan situasi apapun. Kemudian di samping kita pemerintah juga memperhatikan infrastruktur yang bisa mencegah kematian dari gempa tersebut. Seperti yang terjadi di PD selama ini. 5 sekian persen menghancurkan hampir rata semua bangunan. Ini ada kesalahan teknis kalau kita bicara segi infrastruktur. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Di samping kita mencegah bagaimana memberikan penguatan mental. Karena hancurnya gempa, jangan hancurnya mental rakyat kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita akan selanjutnya ke pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pertanyaan yang sama, saya akan bacakan pertanyaannya. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Pertanyaan kedua, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Aceh memang dikenal sebagai daerah penghasil ganja. Ganja merupakan salah satu narkoba. Untuk ini, selain penegakan hukum, juga perlu dijadikan alternatif bisnis bagi penanam ganja. Kami telah pernah mengupayakannya tahun 2010 dengan menggandeng satu NGO dari Thailand, milik kerajaan Thailand, untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang mantan penanam ganja untuk beralih ke menanam komunitas yang kira-kira hampir sama, menguntungkan juga. Yang kedua, Aceh ini berdekatan dengan Thailand dan Malaysia, di mana trafficking derivatif metamfetamin sangat kental, dan sangat banyak anak-anak muda Aceh yang terlibat dalam bisnis yang menguntungkan ini tapi haram. Dan untuk itu kita minta penegakan hukum di laut dan di darat juga. Ini kita butuh muzakarah para ulama, karena untuk memberikan hukuman berat, misalnya hukum mati, perlu muzakarah ulama, karena salah satu dari 3 yang bisa dihukum mati dalam Islam adalah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Saya kira kalau muzakarah ulama mengatakan bahwa trafficking atau penyalahgunaan atau perdagangan narkoba, yang khususnya sabu-sabu, itu bisa menjadi. Silakan Pak Nova. Pertanyaan kedua giliran saya. Untuk mengantisipasi kerawanan bencana, simpel saja. Kita harus membangun early warning system. Bencana harus ditangani dengan sistem. Sistem bisa sebelum pra bencana, antisipatif, selama bencana, dan pasca bencana, apa yang kita kenal sebagai relief dan rehab rekon. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya pasangan nomor urut 2, Zakaria Saman dan Teguh Alaidin Syah. Pertanyaannya sama. Mau langsung menjawab atau saya perlu lagi? Ya, terima kasih. Langsung, dengan baik teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya hormati. Narkoba itu ada secara internasional dan ada internal. Ini bisnis yang menggiurkan. Oleh karenanya, secara internasional ini harus ada kerjasama antar negara. Bagaimana supaya mata rantai narkoba harus diputuskan. Kalau tidak, ini terus berkelanjutan. Kemudian secara internal ini juga penegakan hukum yang tegas, terutama kalau tidak di backing oleh para orang backingan, ini narkoba ini tidak berani untuk terus menjalankan tugasnya. Oleh karenanya narkoba ini suatu kegiatan yang backingan. Kenapa? Ada uang sana, ada bisnis yang menggiurkan.
Oleh karenanya, kalau ini tidak diputus mata rantai, maka oleh karenanya kami dua konsep. Konsep pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan apa? Tadi saya katakan hukum. Kemudian pemberantasan yang ada supaya terus ditegakkan pengedarnya, kemudian pengkonsumsinya, dengan hukum seberat-beratnya. Oleh karenanya juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba ini akan membahayakan bagi generasi yang akan datang. Berikutnya untuk mitigasi bencana. Teman-teman sekalian, Aceh, khususnya Sumatera, ring of fire. Kita bencana. Untuk mengatasinya apa? Harus ada mitigasi bencana. Harus ada peta bencana. Supaya orang aware, tahu bahwa ada daerah-daerah yang harus menangani dengan baik, ada yang kurang baik. Oleh karena harus asosiasi. Harus ada membentuk desa-desa tangguh bencana. Sehingga masyarakat semuanya tahu bahwa apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi kematian, untuk menyelamatkan harta benda, dan sebagainya. Oleh karenanya, peta-peta bencana harus ada, masyarakat harus tahu bahwa bencana harus kita ketahui dan kita aman dengan bencana. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 2. Kita sekarang akan ke pasangan nomor urut 3 dengan pertanyaan yang sama terkait isu penyalahgunaan narkoba. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba? Dan pertanyaan kedua soal isu penanggulangan bencana. Apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Provinsi Aceh? Waktu Anda 2 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama kita tahu bahwa kedua bencana ini merupakan tugas yang paling menantang, paling besar, paling berat. Karena itu langkah pertama menurut saya adalah kerjasama. Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kalau narkoba dengan BNN, kalau banjir mungkin dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang tentang narkoba ini, kita cari sebab-sebabnya kenapa. Sebab pertama tentu saja karena orang bisnis di sini untungnya besar. Dan ternyata mata rantai ini terbanyak di tetangga kita di Malaysia. Dan menurut informasi bahwa justru ada elit-elit Aceh yang ke Malaysia menjadi juga geng atau mafianya. Karena itu dengan kerjasama BNN kita mencari siapa elit-elit itu, tangkap dulu mereka. Jangan tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang pertama. Jadi tidak ada pemimpin yang melakukan hal seperti itu. Yang kedua, kita tahu bahwa narkoba ini juga dilakukan oleh anak-anak muda yang memang dia perlu pencarian. Jadi sekali lagi lapangan kerja perlu diciptakan. Kalau tidak ada, mereka akan tetap ke situ. Padahal anak-anak Aceh ini anak-anak yang beriman, anak-anak yang taat, tapi dia lakukan juga. Dia tahu salah dilakukan. Kenapa? Karena terpaksa. Karena perlu tadi di lapangan kerja harus lakukan. Tentang bencana juga sama. Kita ini tidak gampang. Kalau Pemda berapalah kemampuannya. Oleh karena itu harus disurvei di mana letak-letak tantangannya. Misalnya di Tenom, di Singkil. Kita tahu di situ memang alamnya lebih rendah daripada sungai. Banjir cepat. Oleh karena itu pendangkalan harus dilakukan. Supaya tidak terjadi pengurasan daripada sungai. Kemudian kalau penduduk ada di lembah, itu tentu harus dilakukan resettlement. Karena selama ini banjir selalu yang mengenakan adalah daerah-daerah yang rendah. Jadi itu langkahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir kepada pasangan calon nomor urut 4 dengan pertanyaan yang sama Pak Zaini Abdullah dan Nasarudin. Langsung saja kita mulai, waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menyangkut dengan narkoba, di situ kamilah yang paling penting adalah pendidikan. Yang terutama sekali itu menyangkut pendidikan kepada yang melakukan itu sendiri, pengetahuan umum yang menyangkut dengan komplikasi-komplikasi yang disebabkan daripada narkoba kepada tubuh manusia. Yang kedua adalah pendidikan yang menyangkut dengan pendidikan agama. Pendidikan agama ini penting semenjak itu anak itu ataupun putra-putri itu turun dari rumah, itu mesti tanggungjawab daripada orang tuanya. Jadi orang tua yang bertanggungjawab untuk melihat anak-anaknya jangan sampai berkeliaran. Waktu sampai azan, itu seperti grup kami azan, itu mereka masih duduk di tempat-tempat di warung kopi. Mereka harus pergi bersalat, mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian menyangkut dengan akidah dan akhlak. Itu menyangkut dengan pendidikan agama tentunya, mulai badan-badan daya dan pendidikan agama lainnya yang sudah ada di tempat kita ini. Saya kira itu yang paling penting.
Saya kira Pak Anas kalau mau tambah tentang mitigasi bencana. Terima kasih. Kami tambahkan berkenaan dengan narkoba. Yang pertama harus tuntas dari sumbernya. Sumber itu ada dua. Kalau dari dalam kebun ganja, itu dari dalam Aceh. Kita ganti kebun ganja ini dengan kebun-kebun produktif, apa saja yang menghasilkan. Yang kedua, kalau dari luar. Dari luar kita harus antisipasi semua aparat negara, aparat pemerintah, darat, laut, dan udara harus memerankan perannya yang benar-benar dapat mencegah masuknya narkoba itu ke Aceh. Baik. Pertanyaan kedua? Yang kedua adalah berkaitan dengan gempa. Kami kira ini yang pertama perlu kita lakukan adalah pemahaman kepada Baik, masyarakat. mohon maaf waktunya sudah habis. Waktunya habis. Pasangan nomor Maaf ya, kita berikan 4. tepuk tangan untuk semuanya dan akan semakin seru perdebatan ini. Mohon tenang sekarang. Kita mulai bertanya sekarang langsung saja. Baik, nomor urut 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menyelesaikan poin-poin MOU Helsinki dan turunan UUPA yang belum selesai? Sedangkan Anda tidak bisa membuat kekompakan dengan DPRA, dengan wakil gubernur, dengan partai Anda dahulu, bahkan dengan kepala dinas yang sering Anda gonta-ganti. Waktu bertanya habis, silakan langsung dijawab. Pasangan nomor 4, mohon tenang. Mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Menyangkut dengan butir-butir MOU Helsinki, ini memang kita sudah semenjak ditandatangani perjanjian damai di Helsinki, ini kita telah bekerja keras untuk itu. Tapi ingat bahawa kita berdamai adalah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu poin-poin yang paling penting. Kemudian tentu ada poin-poin yang tentu tidak sejalan, seirama apa yang walaupun sudah dibikin oleh DPRA. Tapi masih ada kejanggalan-kejanggalan karena tidak semua di pihak pusat pun menyetujui yang ini. Kita harus bersinkronisasi untuk itu. Saya lihat banyak yang overaktif di pihak DPRA malah. Padahal itu kita sudah sepakati antara gubernur dengan DPRA-nya. Kemudian saudara menyebutkan tadi sebagai wakil gubernur. Saya itu boleh saya katakan itu saya bekerja sendiri. 1 tahun bekerja dengan saudara, kemudian habis itu putus, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi alasan saudara untuk saya tidak memberikan jabatan kepada itu salah besar. Karena ada tugas-tugas yang gubernur dan wakil gubernur. Saudara bukan supir saya. Jadi saudara adalah wakil gubernur. Itu saja. Jadi saya kira yang hal ini mengangkut dengan bendera misalnya. Ada yang gila-gila menaikkan bendera di Arab Saudi sana. Kan gila itu. Tahu saudara? Itu orangnya walaupun tidak sebutkan. Waktu Anda habis. Terima kasih pasangan nomor 4. Baik, terima kasih. Sebelum kita boleh tepuk tangan sekarang, tapi sebelum kita berlanjut, kami ingin mengingatkan untuk tidak aplaus, memberikan sorak-sorai di saat pasangan Anda atau pasangan yang lain sedang berbicara. Dikarenakan akan mengganggu flow dari acara dan mereka dalam menjawab. Kita akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim Mahsalmina Ali. Waktu untuk bertanya 30 detik, waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik. 30 detik, kita mulai dari sekarang. Pak Tarmizi Karim, Anda ini seorang jagoan pertanian, sama dengan saya, di samping jagoan-jagoan lainnya. Yang tadi dipaparkan hanya menyangkut pertanian pangan, ya khususnya padi. Saya mau bertanya, bagaimana cara Anda meningkatkan pendapatan nelayan yang notabene-nya sekarang yang paling miskin di Aceh ini adalah nelayan. Bagaimana kiat Anda membangun perikanan ini? Baik, waktu Anda mau menjawab 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Makanya tadi sudah kita perjelas banget di dalam visi misi kita bahwa zona pembangunan kita itu ada pada 3 zona nanti. Ada zona hinterland, saya katakan daerah belakang. Itu tadi pertanian yang disebutkan oleh Pak Irwandi tadi.
produksi. Mulai Aceh Selatan kita lihat ada pala, ada nilam, ada Aceh Tengah, ada kopi, ada sawit sampai ke Aceh Tenggara. Itu dari produksi ke pertanian. Kemudian daerah tengah, saya juga ungkapkan daerah tengah sebelum ke nelayan. Itu ada industri kecil dan jasa, aspek jasa, semuanya mendukung, mensupport ekonomi rakyat Aceh. Pada yang ketiga adalah coastal, yaitu nelayan. Itu sudah perjelas betul di dalam zona pembangunan saya adalah pada maritim. Ini ada kekayaan maritim, makanya saya katakan ekonomi kita juga disupport oleh kekayaan maritim kita. Di sana termasuk bagaimana kemudian memberdayakan nelayan kita dalam semua aspek. Saya sekarang keliling-keliling seluruh daerah melihat TPI, tempat pendaratan ikan yang sangat amburadul. Dan itu akan sebenah di hari-hari pertama pemerintahan kami insya Allah dengan Pak Mek. Oleh karena nanti itu yang akan mensupport ekonomi kita. Karena kekayaan maritim itu sudah menjadi jati diri rakyat Aceh maritim ini. Oleh karena itu tepat sekali kalau dipertanyakan kepada saya punya kesempatan untuk memberikan harapan kepada seluruh masyarakat bahwa nelayan ini saatnya Anda kemudian keluar dari kemiskinan di daerah pantai itu nanti. Dan supaya semua potensi-potensi laut kita akan mampu kita gali. Dan bukan hanya untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah, yang akan bertanya kepada, kalau tadi saya menjadi penanya, sekarang yang jadi penjawab adalah pasangan calon nomor urut 6, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Baik, 30 detik untuk bertanya, 1,5 menit untuk menjawab. Kita akan mulai dari pertanyaan, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih, Saudara Irwandi. Baru-baru ini kita mendengar macam-macam korupsi. Maaf. Jadi, masalah Sabang, Besi Tua, izin tambang, izin lahan gambut, Rawatripa, dan Hong, itu lingkungan itu rusak tuh. Bagaimana? Jadi bagaimana kalau Anda jadi gubernur, bagaimana atasinya? Baik, waktunya sudah habis. Bagaimana mengatasinya? 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Masalah lahan gambut ini harus disikapi dengan secara menyeluruh. Yaitu yang pertama, lahan gambut itu harus tetap jadi gambut. Jangan pernah dikeringkan, jangan pernah dibuat hal-hal yang lain. Selain gambut adalah untuk gambut. Karena gambut itu menyerap karbon lebih banyak daripada pohon. Kemudian, bagaimana mensikapinya, yaitu jangan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan berfungsi lain. Nah, simple sebenarnya, dan itu telah pernah saya lakukan. Saya melarang menebang pohon di dalam wilayah hutan. Saya melarang tidak memberikan izin-izin tentang izin perkebunan di daerah wilayah lahan gambut seperti lahan Rawatripa. Itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan gambut. Nalam? Masih ada waktu, silakan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa gambut harus direvitalisasi. Fungsi ekologis dari lahan gambut itu tidak tertandingi untuk lingkungan. Oleh karenanya kita harus lebih fokus mengembalikan lahan gambut ke hitahnya, ke fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon. Makasih. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan ke pasangan nomor urut 3, Abdullah Puteh dan Said Mustafa, yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah. Waktu bertanya, mohon tenang hadirin, waktu bertanya 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Zakaria Salman, saya ingin menanyakan bahwa kalau sekarang kita punya anggaran besar di Aceh ini untuk pembangunan kita, baik APBA maupun DIPA, sebentar lagi ketika OSUS tidak ada, anggaran itu akan sangat berkurang. Dan hari ini, dari seluruh anggaran itu, paling besar hanya 10% dari PAD. Pertanyaan saya kepada Bapak, dalam tempo yang waktu singkat ini, apa langkahnya dari Pak Zakaria Salman untuk PAD-nya meningkat? Waktunya sudah habis. Waktunya, silakan. Silakan untuk pasangan nomor 2, waktunya 1 menit 30 detik, kita mulai dari... Kalau saya tidak ada yang perut dulu kenyang. Ya. Kalau kenyang perut, itu masalah PAD kah, masalah tambang kah, masalah itu boleh selesaikan. Tapi kalau perut tak kenyang,
Pergi ke dokter, dia kasih vitamin tak laku. Itulah caranya. Mohon tenang. Jadi masalah ini berapa banyak, saya maaf, saya belum duduk gubernur. Nanti kalau saya duduk gubernur, tanya dengan saya. Ya? Masih ada 1 menit, Bapak. Ya, jadi selama 5 tahun ke depan, kita harus tingkatkan pemberdayaan masyarakat. Jadi pembangunan ini melibatkan masyarakat dan swasta. Ketika swasta ini bangkit, contoh Medan, Jakarta. Iya, 30 detik kita mulai dari sekarang. Bapak Abdullah Putih dengan Syed. Bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dengan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang amanah, tidak pernah dekat kepada korupsi apalagi melakukannya, kemudian secara inovatif dan profesional dan berdaya saing tinggi. Mohon jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zain Abdullah dan Pak Nasruddin, Pak Abdullah Putih dan Pak Syed Mustafa. 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaannya. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita ingin meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang paling penting kita mengenal betul bagaimana melaksanakan, mengamalkan ilmu manajemen. Manajemen yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, yang keempat adalah pengawasan. Oleh karena itu, yang paling penting sebelum kita berancang pembangunan ini adalah membuat master plan yang paling bagus. Kalau master plan sudah benar, 50% kita sudah berhasil. Tapi yang sekarang kelihatannya, yang saudara lakukan juga, saya lihat, itu tidak terancang dengan baik. Misalnya saudara melakukan flyover untuk mencegah adanya kemacetan. Kemacetan itu kalau di kota kecil seperti ini tidak usah flyover, uangnya besar. Jadi harus kita buat yang betul-betul matang, misalnya membuat satu satelit kota yang dekat. Sehingga jalannya dekat, sehingga orang bisa berpindah kotanya sendiri, tidak akan macet kotanya. Jadi perencanaan itu paling penting dalam tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Masih ada 30 detik, silakan. Pasangannya mungkin. Ya, baik. Sebenarnya dalam membangun tata pemerintah itu tidak segampang yang kita mau. Di mana banyak sekali pemerintah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di mana untuk membuat pembangunan itu hanya untuk mencari keuntungan. Seperti pembangunan itu dibuat asal jadi. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya adalah pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim Maksalina Ali, yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf T.A. Khalid. Waktu untuk bertanya 30 detik, kami mulai dari sekarang. Bapak Muzakir dan T.A. Khalid, kami menyimak dengan bagus tadi pada presentasi visi misi, menyebutkan good governance, clean government. Tolong dielaborasi kepada kita sekalian, bagaimana langkah-langkah konkret good governance dan clean government. Dan untuk membangun pemerintah yang berdaya saing dan mandiri, mutu kita adalah menciptakan entrepreneur government. Tolong dielaborasi itu. Terima kasih. Baik, waktunya 1 menit 30 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita, Pak Tarmizi, pernah sama-sama di pemerintahan, kendati pun saya di DPR, Bapak sendiri di Bupati. Kita telah membuktikan bahwa perjalanan kita sama-sama pernah di pemerintah, walaupun saya di DPR, Bapak di di Bupati Aceh Utara. Ternyata kita menyadari bahwa kata-kata demi kesejahteraan, demi clean government, demi dan lain sebagainya, hanya selalu pada teori atau retorika. Kita belum pernah melaksanakan. Sehingga kita selalu mengatakan, kita ingin mensejahterakan masyarakat Aceh. Kita ingin membantu anak yatim. Jujur saja sampai hari ini kita tidak tahu berapa jumlah anak yatim yang konkret. Apalagi kita bertanya yang 15 tahun ke bawah. Inilah yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita kami. Agar bagaimana kami akan membangun pondasi Aceh. Kembali yang sudah sekian lama ini tidak terperhatikan. Bahwa sehingga ke depan kita tahu, terdata masyarakat Aceh dengan baik, sehingga kita akan membangun sistem informasi database yang konkret dan terintegritas dengan baik, sehingga ke depan kita tidak lagi memfloating anggaran di DPRA dengan sistem floating tidak secara utuh. Arti kata kita langsung floating tidak secara transparan, akibat kita tidak mengetahui data. Tapi apabila kita mengetahui data secara konkret, insya Allah clean government, kemudian safe government akan
terlaksana dengan baik di Aceh. Saya pikir demikian Pak Tarmizi. Terima kasih. Baik. Kita beri aplaus yang meriah untuk 6 pasangan calon gubernur yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5. Untuk Bapak Tarmizi dan Mak Salmina, 30 detik kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Muzakir dan Pak Tia Khalid. Yang pertama, dalam visi misi saudara tuliskan ada mengupas 11 misi dan program 5K. Namun patut disayangkan tidak ada relevansi sama sekali antara visi dan misi dengan program 5K. Saya merasa khawatir dan kita berharap masyarakat tidak terbohongi lagi dengan visi misi dan program 5K yang saudara tulis. Mohon jawaban saudara. 1,5 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir penggabungan 5K ini adalah sebuah kesimpulan dari semua visi misi kami. Kalau dibaca secara sepenggal-sepenggal memang demikian. Tetapi kalau kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, dapat dibaca secara menyeluruh, ini semua visi misi kami. Malah ada program kerja kami, ini sudah terrangkum dalam 5K ini. Saya pikir ini yang telah kami buat adalah hasil kesimpulan bersama. Kami bersama seluruh Parnas pengusung kami yang alhamdulillah yang kami miliki 60% kursi parlimen, kami telah sepakat untuk membangun Aceh 5 tahun ke depan di atas fondasi 5K ini insya-Allah. Terima kasih. Pak Salmina, jika Anda mau perinciannya, saya akan kasih kepada Anda satu buku, kadang boleh melihat-lihatnya nanti. Masih ada waktu 35 detik. Mau dimanfaatkan waktunya? Sudah. Sudah cukup? Baik. Silakan ditanggapi. Ya, mungkin kami berdua akan menanggapi jawabannya ini. Sebetulnya kami mempelajari dengan bagus ini. Visi misi kami kumpul dengan bagus semua calon ini. Yang kita khawatir adalah tadi, pada 5K itu adalah, seperti misalnya bagaimana self-government. Ini menjadi sangat-sangat rancu dalam self-government. Pada nomor 2 dengan nomor 5 itu menjadi redundant. Jadi ini sebetulnya yang kita masukkan adalah bahwa ketika kita ada visi misi seperti itu, maka dia sangat konsisten. Kalau tidak, membingungkan masyarakat kita. Gitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita, dan kami mengira bahwa di dalam aspek 5K dan visi misi itu perlu memberikan sebuah kejelasan di dalam action plan-nya secara jelas ini. Ini yang kami kira di dalam walaupun saudara sudah berupaya sedemikian rupa, saya kira kita sangat menghargai, tetapi ini memang kelihatannya perlu ada hal-hal yang sangat mendasar di dalam konsistensi terhadap misi dengan action-action kita di lapangan. Saya kira Baik. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 1. Silakan. Nomor 1. Di dalam visi misi salah satu dicantumkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tapi mohon maaf kami agak meragukan ini Pak. Karena pada saat Bapak sebagai PLT Gubernur Aceh, hanya beberapa bulan, Bapak mengeluarkan 2 izin perusahaan perkebunan. Yang pertama di Aceh Tamiang, yang kedua di Nagan Raya. Jadi kira-kira bagaimana ini nanti tindak lanjut? Baik, waktunya habis 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Sebagai seorang pejabat gubernur, semua yang ditandatangan oleh pejabat gubernur siapapun dia, itu semuanya dari hasil kajian dari semua staf-staf teknisnya. Baru kemudian sampai ke meja kita sebagai pejabat gubernur, sebagai pejabat bupati atau wali kota dan sebagainya. Tidak ada kita akan menjadi sesuatu kekeliruan dalam menandatangani sebuah surat pemerintah gitu. Kalau semua kajian-kajian teknis itu sudah dilakukan. Kalau semua kajian teknis itu sudah dilakukan, artinya semua aspek itu sudah benar. Gitu. Itu yang kita perhatikan di dalam good governance. Ini yang kami tampilkan pengertian good governance di situ. Dan dua-dua yang saudara ungkapkan itu tidak pernah menjadi polemik sama sekali di dalam administrasi pemerintah ada di Aceh. Apalagi pada saat kami berada sebagai pejabat gubernur hanya dalam duration yang singkat sekali, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang selanjutnya. Bila ada hal yang dipandang di dalam masa 6 bulan yang singkat itu, kita kan hanya sebagai pejabat gubernur, itu kemudian perlu dibenah kembali oleh pemerintahan yang permanen, sehingga dengan demikian semuanya bisa ditata dengan bagus. Ini yang kita katakan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu mari kita pahami itu dengan bagus, supaya apa yang kita ingin laksanakan ke depan benar-benar menjadi sebuah tata kelola yang kita sebutkan di
di dalam semua aspek. Makanya saya mengatakan bahwa itu perlu adanya sebagai e-government. Kalau berbicara dengan orang semuanya menjadi dakwa-dakwi yang tidak pernah selesai. Tetapi bangun sistemlah yang sudah kami bangun dengan bagus. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ditanggapi pasangan nomor urut 4. 44% penduduk Aceh hidup dari sektor pertanian yang sangat memerlukan lahan, dan itu terkait langsung dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami belum melihat bagaimana upaya untuk terjadinya pengalihan lapangan pekerjaan dari usaha pertanian ke non-pertanian. Itu di dalam visi misi seperti belum begitu eksplisit begitu. Oleh karena itu kami melalui kesempatan ini menyarankan, mana tahu nanti masyarakat ya memberikan pilihan kepada Bapak Paslon nomor 1 atau sebaliknya kepada Paslon nomor 4, maka mari bersama-sama kita perbanyak industri pengolahan hasil pertanian yang tidak lagi tergantung kepada lahan yang luas. Dan mudah-mudahan ini dari segi ekonomi terbantu dan juga dari segi lingkungan juga akan terpelihara secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pasangan nomor urut 2 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 4. Waktu untuk bertanya 30 detik. Kami persilahkan dimulai dari sekarang. Lord Mai, Dr. Denny, you're the Prota Medil Integral, Interrepublik, okay? Okay. Jadi, mana Doktor, kali ini dua gubernur kali Mengdaun. Dua ni. Dan good government, peace government, dia dah dengar. Dan peranangkan pekerjaan. Mesti ukur dia dalam merwana. Pernah gantung kepala dinas, dia boleh dengar. Atau bagi ban. Nyawan yang main dia boleh dengar gantung. Waktu Anda habis, mohon maaf. Kita akan ke pasangan nomor 4. Waktu Anda 1 menit. Mohon tenang, waktu Anda 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Apa karya? Ini bisa saya jawab begini. Bagi saya, soal ganti SKPA bukan persoalan yang menentukan dalam pembangunan. Saudara bisa lihat, bangunan pertama yang saya bikin adalah infrastruktur. 14 ruas jalan di daerah Tinggi Gayo dan seluruh barat selatan dengan kabupaten-kabupaten selingkarnya. Yang kedua, saya mulai dengan pembangunan masjid-masjid, terutama Masjid Baitul Rahman. Itu masjid yang kebanggaan daripada orang Aceh. Sejarah di situ. Saudara mungkin lupa sejarah. Kalau lupa sejarah, pergi besok lihat ke sana macam mana di situ. 12 payung sudah hampir siap, basement sudah hampir siap. Ya, itu kebanggaan bagi kita. Kebanggaan saya, kebanggaan saudara juga, dan kebanggaan seluruh rakyat Aceh. Yang kedua, saya bangun jalan jembatan Lamnyong. Itu khususan kepada mahasiswa yang selalu menderita oleh kerana antri setiap pagi untuk pergi ke kuliah, ya, macet di jalan. Sekarang dengan selesai ini, insyaAllah dalam 2 bulan ini sudah selesai. Waktu habis. Kita akan memberikan kesempatan untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Kalau good governance mengangkat kepala dinas 6 bulan sekali, kapan mereka berencana, kapan mereka melaksanakan, dan kapan mereka mengawasi. Saya kira ini suatu tindakan yang keliru. Sebab kepala dinas perlu keamanan, perlu waktu durasi untuk merencanakan, perlu waktu untuk mengimplementasikan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak tata kelola yang baik. Kenapa? Karena perlu nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan. Indikatornya apa? Produktif dan efisien. Memperlihatkan hasil dan indikator kemampuan ekonomi. Rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya beli. Kesejahteraan spiritual terus meningkat dan indikator rasa aman, tenang, bahagia, serta sense of nationality yang baik. Nah, kalau 6 bulan sekali mereka tidak nyaman. Apalagi kalau naik kepala dinas harus membayar sekian puluh juta. Ini sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat dan kita semua dalam pelayanan publik. Terima kasih.
Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada semuanya saat ini. Masih ada 3 pasangan calon lainnya yang akan melanjutkan sesi tanya, jawab, dan juga tanggap. Tetapi kita harus jeda pariwara berikut dulu ini. Pemirsa, kami akan kembali tetap bersama kami di debat publik Pilkada Aceh, pemimpin amanah Jembatan Kemakmuran Rakyat. Pak Zakaria Saman, jika Anda nanti terpilih menjadi gubernur, macam mana untuk membangun Aceh, sedangkan Anda tidak memiliki DPRA 1% pun tidak. Jadi untuk macam program ini, program itu, jika mereka tidak semuanya setujui, macam mana ditanya? Habis, silakan untuk menanggapi. Jadi perintah yang bawa benar DPR-nya halagu. Nah dua boh, pun bati DPR berarti ada dibuh di DPR, ada dibuh di rakyat. Kedua, independen di rakyat, mehang kemas pulang rakyat, bagi malu ke KLR di DPR. Yang dia nyat tayo, simple tak, melo simple. Hai rakyat, drogan PLO yo kai kena DPR, apa kawan? Siap, terima. Ya, artinya kalau dana tidak disahkan oleh DPR, kami berhak untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran tahun yang lalu. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Tanpa DPR tidak ada masalah. Karena rakyat yang memilih kami dan kami serahkan, rakyat akan mengesahkan semua yang kami rencanakan. Terima kasih. Masih ada waktu 42 detik, silahkan. Cuma masalah ini, kita menjanji dengan rakyat, kita menjanji dengan rakyat, hanjir menomdeh. Hanjir dalam asai-asai, kita menjanji hanjir. Terima kasih. Baik. Silakan ditanggapi pasangan nomor 5. Terima kasih. Saya pikir nyoman anggro kembuk besahom. Kembuk besahom. Tapi harus akui bahwa hukum tata negara Republik Indonesia itu bagaimana? Bahwa sehebat apapun kita gubernur perlu parlemen. Sehebat apapun kita. Maka oleh karenanya sebenarnya perlu kualitas komunikasi. Tapi kalau kami lihat kualitas komunikasi apa karya dengan cara yang begitu, bagaimana bisa kita membangun komunikasi dengan parlemen sebagai mitra kerjasama pemerintah ke depan? Yang kita sayangkan ke depan adalah kita butuh pemerintah yang baik, butuh pemerintah kinerja yang profesional. Tapi kalau pada hari ini saja kita berpikir nggak perlu dewan, kalau nanti kita terpilih akan kita jujur saja. Kita sudah melihat pemerintah Indonesia pemilihan Jokowi juga problem di saat ada dewan yang tidak sepakat. Maka oleh karenanya saya, walaupun kita tidak mengakui, tapi kita harus menyadari bahwa tanpa dewan kita kewalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pasangan nomor urut 3 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 6. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Irwandi. Kita lihat sejarah bangsa kita ini naik turun, ada maju, ada down, ya. Dan kemudian kita pernah satu waktu kita alami apa disebut peristiwa katakanlah keinginan untuk merdeka dari rakyat Aceh. Ya. Hari ini semua yang ingin merdeka sudah ikut dalam NKRI. Tapi kita lihat masih ada juga elemen-elemennya itu kadang kepentingan kelompok. Baik. Dan kemudian kelompok itu membuat suatu bahaya, menekan. Apa sikap Anda untuk itu? Silakan pasangan nomor urut 6, 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Abdullah Putih. Hari ini masalah konflik di masa lalu sudah menjadi sejarah. Pasca MOU Helsinki, semuanya sudah diatur, semuanya sudah disepakati, semuanya sudah berkomitmen untuk membangun Aceh dalam bingkai NKRI. Oleh karenanya kami tidak mau lagi berandai-andai kalau nanti terjadi A, terjadi B. Kita tatap Aceh masa depan dengan optimis, kita bangun Aceh dengan rasa percaya diri tinggi, dan insya Allah kami terpilih, 5 pasangan yang lain akan kami rangkul untuk membangun Aceh bersama-sama. Masih ada waktu 44 detik. Sudah? Cukup. Baik, silakan menanggapi 1 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Irwandi, saya kira itu benar ya, bahwa kita tidak boleh mengungkit masa lalu.
Tetapi kita mulai ke depan, apa langkah ke depan, sebab persatuan ini cepat, apa langkahnya? Kalau kita membiarkan, itu cari kotak-kotak lagi di masyarakat. Egoisme kelompok jadi. Apa jalan kita? Itu saya maksudkan. Dan Anda nggak berikan satu jalan, apa jalan itu? Masih ada waktu, Bapak silakan. Sudah cukup? Baik. Dan kesempatan selanjutnya ini menarik, karena kalau tadi 3 kepada 6, sekarang adalah kesempatan kepada nomor urut 6, kepada nomor urut 3. Silakan bertanya, kita mulai dari sekarang. Bangla, saya membaca koran Serambi kemarin, ternyata di situ ditulis bahwa belanja Bangla untuk kampanye masih 0. Jadi, pertanyaan saya, apakah Bangla serius dalam menjalankan diri kali ini? Kalau Bangla tidak serius, silakan dukung saya saja. Jangan buang-buang suara. Atau dukungan lain. Ya saya lah yang dukung. Baik, sudah? Baik. Silakan ditanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang paling bagus, saya kira ketika kita melangkah, kita pasti sudah bismillah. Ya. Kita sudah makrifat, kita akan mencari suatu jalan untuk menang. Dengan segala cara. Dan kalau di uang itu nggak ada di rekening, bukan berarti nggak punya uang. Kalau kita tinggal di hotel, kita nggak usah bayar, ada yang bayar misalnya. Kita makan, ada yang bayar. Jadi tidak semua harus dibayar oleh kantong kita. Begitu Pak, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit lebih, Bapak silahkan. Ya, dalam aturan yang dibuat oleh KIP, memang kita diharuskan untuk melapor dana kampanye awal, untuk menunjukkan bahwa komitmen kita sebagai pasangan calon dalam rangka mengikuti pilkada. Dan di sini memang kita masih seperti yang Pak Irwandi bilang tadi, dan Serambi juga mengatakan bahwa pasangan calon Abdullah Putih Said Musafa adalah dana kampanyenya 0. Seperti yang Bapak Abdullah Putih katakan tadi, bahwa ketika dana kampanyenya 0, apakah kami tidak bisa berjalan untuk menuju pilkada ini? Kami insya Allah sudah lebih siap ke depan dan nanti akan kita lapor dana itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan silakan ditanggapi pasangan calon nomor 6. Baik, terima kasih. Saya dapat tugas lagi dari Pak Irwandi. Kita bertanya itu dalam konteks peraturan perundang-undangan di depan Ketua KIP. Kalaupun ada yang bayar, Banglah, tentu yang mentraktir ini juga harus dilaporkan. Jadi saya sarankan demi visi dan misi yang akuntabilitasnya tinggi, transparansinya luar biasa, maka kita mulai akuntabilitas dan transparansi dari dana kampanye. Konteksnya peraturan perundang-undangan. Kesimpulan saya harus setuju dengan Pak Gubernur saya bahwa kalau memang tidak serius, kami siap menampung dukungan dari Bangla dan Pak Said. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu atau ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Kita sudah mendengarkan tadi ya tanya jawab dan juga tanggap. Selanjutnya kita akan dengarkan kata penutup atau closing statement mengapa Anda harus memilih mereka. Sesaat lagi tetap bersama kami. Rakyat Aceh pada malam hari ini menyaksikan bagaimana semua kandidat mengakui bahwa banyak problema yang ada di daerah kita sekarang ini. Oleh karena itu kami bertekad untuk bersama rakyat Aceh maju dan insya Allah memenangkan Pilkada 2017 nanti bersama rakyat Aceh. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa harus membangun sebuah Aceh baru, yaitu Aceh yang jaya dan sejahtera, dengan beberapa tekad kami yang sudah kami ungkapkan tadi bahwa sudah tidak ada jalan lain. Saya akan memberikan kepada mereka jaminan-jaminan kesejahteraannya. Petani-petani akan saya berdayakan dengan bagus. Saya gratiskan pupuk petani-petani miskin. Dan juga dengan pendidikan, dengan perempuan, dan semua aspek yang membuatkan kemudian. Itu yang kita katakan Aceh baru. Bukan menutup Aceh yang sudah ada. Tetapi Aceh yang sejahtera dan jaya bermartabat di dalam nilai-nilai syariat Islam. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kepada pasangan Zakaria Saman dan Teguh Alaidin Syah memberikan untuk closing statement. Silakan. Saudara-saudara, Bantigo Aceh, Lun Mahaja Badrawana Pilkada Karab Tawa. Boleh kan bahasa saya kan? Boleh.
Jadi bet tua-tua, bet mekut-mekut, hanaso intimidasi. Mana laku polisi. Jadi drop tu. Cuman masalahnya nijak laso dengan alun pilih. Tapi beningan. Ilun hantar pupu puyo. Semua sudah dipilih menjadi gubernur. Sekarang tinggal lagi Apa? Jadi masih ada waktu Bapak, silahkan. Jadi masalah ini, nyo bele ubomi lampang. Kan? Jadi ilun pilih ilun karena Allah al-Muhammad ilun dan mau lei korupsi puakan iluhan. Ya karena Allah al-Muhammad. Jadi menipilih ilun alhamdulillah han pilih ilun kamnang. Han ilun bermun. Jadi lupakan ben pilih. Ilun menang orang kampung lu duduk. Baik, waktu Anda habis. Kita akan ke pasangan selanjutnya nomor urut 3 Abdullah Puteh dan Syed Mustafa. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh di seluruh Aceh. Saya ingin menyampaikan bahwa saya berjanji kepada masyarakat bahwa komitmen saya sebagai visi misi akan membebaskan masyarakat Aceh dari kemiskinan adalah jaminan saya dalam 3 tahun. Begitu juga pengangguran. Saya akan selesaikan dalam 3 tahun dengan memberdayakan semua lahan Aceh untuk dibuat perkebunan dan industri. Dengan demikian, Aceh akan segera meninggalkan negeri tradisional pertanian menjadi negeri yang industri yang maju. Dan karena itu, kita berdayakan juga semua pemuda Aceh. Kita berdayakan semua wanita Aceh. Kita berdayakan semua cendekiawan Aceh yang hari ini banyak sekali doktor-doktor di Aceh harus kita berdayakan. Karena mereka adalah ilmuwan yang penting yang hari ini masih tidak dihiraukan oleh kita. Saya berjanji kita bekerja sama dan memberdayakan ulama kita sebagai payung Aceh. Supaya kita ada arah perjuangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Zaini Abdullah dan Nasarudin, silakan. Dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa saya, Zaini Abdullah dan Nasruddin, pasangan nomor 4 ingin menyampaikan kepada forum yang berbahagia ini dan seluruh rakyat Aceh. Periode pertama saya memimpin Aceh telah banyak mencapai atau pencapaian keberhasilan untuk fondasi kesejahteraan pada rakyat Aceh. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi menurun dari 2011 sampai dengan 2016. Sedangkan indeks pembangunan manusia IPM itu ataupun income per kapita itu meningkat. Izinkan kami memohon doa dan dukungan daripada para ulama, pejuang, kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, kaum perempuan, korban konflik, para usahawan dan profesional dan seluruh rakyat Aceh untuk melanjutkan kepemimpinan Aceh. Mari kita bersatu untuk berjuang meraih kemenangan dari Sabang sampai ke Pamiang dan Salang hingga Singkang. Selanjutnya kita ke pasangan selanjutnya nomor urut 5 Muzakir Manaf T.A. Khalid 1 menit dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, rakyat Aceh telah berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran selama puluhan tahun. Ribuan nyawa telah berkorban dalam perjuangan tersebut. Alhamdulillah, Allah SWT telah menunjukkan jalan terbaik bagi Aceh melalui perdamaian Emil Helsinki. Dan kami para pejuang telah rela meninggalkan perjuangan bersenjata demi mendukung perdamaian. Oh dari Baknyan, kali kamu dukung pembangunan Aceh 5 tahun di meyup pemimpin Sederaknya Bang Irwandi Yusuf dan 5 tahun Lon Pengan Dr. Zaini. Na kemajuan, tapi mantang jauh dari harapan perjuangan. Gino katruk masa ulus selaku Panglima Londong Pedro untuk cok alih kepimpinan Aceh demi tapua kelai maruah Aceh dan melanjutkan cita-cita perjuangan rakyat Aceh. Salam Panglima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, kami persilakan. Rakyat Aceh yang saya cintai dan hadirin semuanya, dalam closing statement ini saya akan mengajak bahwa Aceh ke depan harus dipimpin oleh orang yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta mampu mewujudkan Aceh menjadi provinsi yang bisa mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sekarang ini. Dan pemimpin yang tidak hanya menjual janji, tetapi mengantarkan bukti. Dan orang tersebut yang layak hanya yang sudah pernah membuktikan 5 tahun
memimpin Aceh dengan terobosan-terobosan yang top di tingkat nasional, JKA, BKPG, dan lain sebagainya. Dan banyak hal lain yang telah kami perbuat dan akan kami ulangi lagi. Saya lanjutkan sebagai kata akhir. Salam JKA dan rakyat Aceh, I love you full. Terima kasih. Terima Kita berikan kasih. tepuk tangan dan inilah akhir dari debat pada hari ini. Kita sudah saksikan secara bersama-sama apa saja visi misi dan juga penajaman dari visi misi mereka. Kemudian bagaimana mereka mengetahui tentang isu aktual dan juga bagaimana solusi yang ditawarkan. Semoga khususnya bagi warga Aceh sudah lebih mengenal siapa-siapa dan bagaimana calon pilihan mereka. Semoga debat ini juga memperkuat asumsi Anda, pendapat Anda kenapa harus memilih mereka, dan saatnya bagi Anda untuk menentukan dengan menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017 nanti dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih Anda. Akhir kata, saya Rory Asyari. Dan saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.